Irama Live Talk, Irama Live Talk. Lembaga Penyiaran Publik Lokal 88,5 MHz Irama FM. Selamat sore pendengar setia Irama FM. Selamat beristirahat, selamat menyimak Radio Irama FM. Sore hari ini di pemutaran pertama perdana sore hari ini lembar sastra budaya telah hadir bersama dengan saya, seorang penyair esai, pendiri Cagar Seni Menoreh dan kelompok sastra Pendopo Jogja ya. Beliau sempat aktif di Forum Pengadilan Puisi Penyair Jogja pada tahun 87. Beberapa puisi beliau pun telah terhimpun dalam antologi Penjamuan, kemudian antologi Vibrasi bersama dengan beberapa rekan penyair lainnya. Tulisannya juga telah banyak dimuat di berbagai media lokal dan media nasional. Saat ini beliau masih terus berkarya, masih terus menulis dan membacakan karyanya di berbagai forum sastra. Inilah beliau dengan Bapak Sumanang Trisujana. Selamat sore Bapak. Sore. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Ini biasa Pak Manang gitu ya? Semua memanggilnya. Iya. Nama pendek. Oh, nama pendek. Siap. Pak Manang, ini terakhir ini sudah membacakan puisi atau menciptakan puisi yang terakhir sebelum ke Irama FM? Beberapa minggu yang lalu nulis. Rencananya mau saya kirim di KR. Oke. Dan Suara Merdeka. Oke, siap. Ini untuk siapapun yang masih mencintai sastra, kemudian penikmat puisi juga. Ini Bapak Manang adalah salah satu seorang penyair. Nah, ini mungkin banyak masyarakat Kabupaten Purworejo yang belum tahu bahwa Bapak Manang ini asli Purworejo ya, Pak? Asli. Dari Pituro. Oke. Desa Pituro, Kecamatan Pituro. Pituro, Kecamatan Pituro. Mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu ini Pak kepada para masyarakat di Kabupaten Purworejo. Pak Manang ini sejak kapan mulai berpuisi? Mengapa memilih jalur puisi juga boleh disampaikan? Oke. Saya memilih puisi dan sekaligus menulis puisi tahun 80-an. Oke. Dan ketika itu saya banyak mengirimkan di berbagai event lomba. Kayak gitu. Dan beberapa memenangkan. Kemudian saya memilih dunia puisi karena dunia puisi ini tidak banyak dipilih oleh banyak orang. Oke. Itu. Nah, setelah itu saya melanjutkan studi di Jogja. Kemudian ketemu dengan beberapa sastrawan Jogja, PSK gitu. Di atas usia saya tentunya, Cak Nun, Mas Eka, Mas Budi Sarjono, itu sastrawan nasional. Nah, saya bergaul di situ. Kemudian tampaknya saya menemukan dunia saya ketika dunia itu memang memberi ruang berkait dengan pilihan studi saya di satu perguruan tinggi di Jogja. Saya ngambil jurusan sastra. Itu awalnya. Nah, ini mungkin ada inspirasinya dari kecilkah bermimpi ingin menjadi sastrawan atau sudah beranjak dewasa atau baru-baru saja berpikir gitu Pak? Jadi ingin berpuisi itu sejak kecil, adakah inspiratornya? Mungkin ayah, mungkin kakek gitu atau mungkin ibu? Enggak dari kecil. Tidak dari kecil. Ya usia di bawah 20 lah, usia SMA waktu itu. Oke. Iya. Banyak teman-teman di Purworejo juga yang nulis kayak gitu. Beberapa menjadi penulis yang baik. Beberapa teman kayak gitu. Tetapi beberapa teman juga hanya memilih lalu lewat, hanya mampir ngombe gitu. Nah, ini tampaknya memang semua pilihan butuh keseriusan. Semua pilihan butuh keseriusan dan perlu
kontinuitas. Perlu kontinuitas. Di Purworejo ya banyak. Purworejo banyak. Tetapi untuk di Purworejo saya tidak terlalu populis. Oke. Karena lebih sering di Jogja kah atau Ya. Jadi kalau saya analogikan ring tinju saya di sana. Kayak gitu ya. Jadi memang banyak beraktivitasnya, banyak membaca puisi-puisinya dan berkaryanya di sana begitu ya. Namun Pak Manang ini juga masih tetap aktif di sastra Kabupaten Purworejo tentunya. Iya. Kalau beberapa rekan yang memilih dunia sastra di Purworejo ya pasti kenal saya lah, karena itu memang bagian dari komunitas yang kita tidak boleh terasing di lingkungan komunitas itu, kayak gitu. Dan pernah juga dipercayai oleh beberapa seniman saya jadi ketua Dewan Kesenian di Purworejo ya gara-gara sastra itu. Gitu. Saya banyak menulis. Saya orang yang banyak menyebut nama orang-orang Purworejo. Baik membedah puisinya, kayak gitu. Kalau ada event sastra saya tulis, kayak gitu. Meskipun saya belum pernah disebut oleh artinya mereka menulis di isai atau apa belum pernah menyebut saya. Tapi saya karena saya orang Purworejo, saya sebut. Saya bangga kalau di Purworejo muncul penulis, cerpen, puisi atau isai kayak gitu. Beberapa nama yang keluar yang di Jakarta itu ya mewakili martabat sastra di Purworejo. Seperti itu. Oke, jadi ternyata masih tetap banyak sastrawan-sastrawan juga di Purworejo gitu ya Pak. Baik itu dari puisi, baik itu dari cerpen. Nah, tadi Pak Manang menceritakan bahwa Pak Manang juga banyak sekali menulis. Puisi apa sih yang pertama diciptakan Pak Manang? Puisi yang pernah saya tulis pada awal-awal itu tentu sudah ratusan puisi ya. Mungkin sudah ribuan lah. Kayak gitu. Ini bukan butuh pengakuan, tidak. Kayak gitu. Saya juga sempat menjadi redaktur budaya di satu majalah Pusara, majalah tertua di Taman Siswa. Itu ya sudah lupa. Tetapi awal mula saya menulis terinspirasi oleh ibu. Ibu itu pejuang. Ibu tidak pernah mengeluh. Ibu tidak pernah sambat. Kayak gitu. Itu puisi-puisi awal tentang ibu, tetapi kali ini saya tidak membawa puisi tentang ibu. Jadi puisinya apakah memang tentang keadaan sekitar saja atau tentang orang-orang inspiratif, atau Pak Manang dapat inspirasinya tuh tiba-tiba dari mana gitu Pak? Kalau ketika menulis puisi nih. Oh gitu. Berarti ini bicara inspirasi ya? Betul. Begini. Inspirasi kan banyak orang berbicara bahwa proses kreatif saya di sana, misalkan di Jakarta saya ikut ini, saya terus bergaul dengan ini, itu bukan proses kreatif. Itu perjalanan kreativitas. Tetapi kalau berbicara kreativitas bagi saya, ini ada dua penyair di Purworejo, Mas Sukoso DM dan kebetulan saya. Proses kreatifnya diterbitkan oleh Balai Bahasa. Balai Bahasa Jateng. Nah, di sana ada disebutkan Balai Bahasa Jateng. Saya menuliskan di sana. Ini bukunya. Diterbitkan Balai Bahasa Jawa Tengah. Proses kreatif yang saya jalani itu selalu dari stimulus respon. Baik saya menonton pertunjukan, membaca, itu, kemudian diskusi, kemudian itu kan stimulus, informasi. Nah, lalu muncul ide. Setelah muncul ide saya tangkap. Jadi keliru
keliru kalau proses kreatif saya misalkan idenya dari meditasi, dari merenung, bukan. Selalu dipancing oleh satu stimulus. Nah, kemudian muncul, kita olah dalam pikiran kita, oh ini ada ide seperti ini, saya tangkap, saya tulis. Sejadinya secepatnya, yang penting ide itu ketangkap. Nah, setelah itu nanti di malam hari atau apa baru, oh ini ide, saya kembangkan. Itu seperti itu. Biasanya dari bacaan, dari diskusi, dari nonton apapun, itu stimulus. Kayak gitu. Jadi orang yang tidak banyak membaca, masalahnya ide ini kerja intelektual. Kerja kreatif itu bukan kerja yang asal-asalan. Itu. Jadi pasti bagi penulis butuh wawasan yang luas, harus membaca, harus bergaul dengan orang-orang pintar, kayak gitu. Jadi bukan hanya merenung saja, tetapi harus didukung oleh informasi-informasi. Oke, terima kasih banyak ini penjelasannya Pak Manang. Jadi sumber inspirasinya dari berbagai media, dari berbagai cara begitu ya. Ini juga ada penanya nih Pak yang sudah masuk ya. Saya lupa menyampaikan kepada pendengar setia Irama FM, Anda juga bisa bergabung diskusi bersama dengan Pak Manang di Lembar Sastra Budaya sore hari ini. Bisa melalui SMS di 081392696815, atau yang mau langsung ngobrol dengan Pak Manang bisa langsung melalui line teleponnya ya Pak di 02753214446. Ini menanyakan begini Pak, apakah Pak Manang hanya berkecimpung di dunia penyairan? Dalam hal ini adalah menulis puisi. Apakah Pak Manang tidak berkecimpung di dunia teater, kesenian menyanyi misalnya, atau kesenian yang lain? Pertanyaan bagus itu. Dari siapa? Ini dari Asri Pak di Bayan Purworejo. Oh iya, Asri, Mbak Asri ini ya. Begini, kalau mau milih dunia sastra, tentunya ini saya berpesan untuk orang-orang muda. Sastra itu banyak genrenya. Betul. Dan dunia sudah mengalami fragmentarisasi. Fragmentarisasi ini penspesialisasi genre. Jadi kalau di sastra itu hanya dibelah menjadi dua, prosa dan puisi, kan seperti itu. Tetapi ternyata di dalamnya banyak. Ada esais, orang yang menulis esai, kayak gitu. Esai itu kerja intelektual. Dia wawasannya tinggi. Orang itu wawasannya tinggi, kayak gitu. Ada yang hanya menulis puisi. Ada yang menulis cerpen, ada yang memilih novel, ada yang memilih menulis naskah drama, kayak gitu. Nah, saya memilih puisi dan esai, kayak gitu, puisi dan esai. Lalu karena saya dulu waktu di Jogja juga terjun di dunia teater, saya sama Cak Nun dibilangin, kon nggak usah jadi pemain teater, kon ora gagah, tur awake cilik, jadi tidak masuk dalam kategori aktor. Lalu saya tetap memilih dunia puisi dan esai, meskipun saya juga menulis lakon. Lakon saya pernah untuk festival teater sejawa, sejawa Tengah di Surakarta, itu dimainkan teater raut. Kutoarjo. Itu. Jadi menurut saya kita untuk di Asri kalau mau menjadi penulis jangan terlalu rakus apa saja akan ditulis. Maksud saya itu. Jadi pilih saja. Kalau Anda mau menjadi cerpenis, cerpen terus saja gitu. Kalau mau nulis puisi ya puisi saja. Supaya tidak bias brandnya. Brandnya. Ya seperti ilmu kedokteran. Maaf ini, dunia kedokteran bukan dunia saya, tetapi dunia mengalami fragmentarisasi. Sekarang sudah didikotomi, dokter kulit, dokter kandungan, ya kan, dokter gigi. Betul. Jadi tidak bisa, sekarang bukan zamannya Plato, bukan zamannya Aristoteles. Jadi tidak mungkin orang akan pintar apa saja. Betul. Kalau memilih sastra,
pilih satu genre saja. Saran saya itu. Oke. Karena rekan-rekan yang terkenal itu ya memilih satu. Memilih satu. Betul. Itu Mbak Asri. Oke, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya ya untuk Mbak Asri. Jadi Pak Manang ini memang fokus pada satu hal, yakni esai dan membuat puisi. Boleh nih Pak, membuat puisinya dibacakan di sini untuk pendengar setia Irama FM. Oke. Boleh, silakan kepada Bapak Manang. Saya bukan deklamator yang baik. Tapi tidak apa-apa Pak. Bagelen. Bagelen adalah sebuah hamparan puisi. Lembah datarannya iring-iringan awan yang menorehkan kepahlawanan. Hamparan Bagelen dalam catatan daun lontar harus dibayar dengan air mata. Tak pernah luput dari siapa penindas, penjajah, dan siapa korban. Bagelenku adalah bukit-bukit menjulang, menceritakan sejuta misteri, kenangan indah dan kelam. Kita sampai lupa ingatan, menghitung jumlah kesedihan. Kau yang di sana sama-sama mengerti bahwa untuk sedih kita sudah tak perlu belajar lagi. Air mata yang lupa kita seka hingga kering itu akan terus basah lagi. Dan sedih itu betapa sederhana bagi kita. Wah, terima kasih tepuk tangan ini pendengar setia Irama FM Bapak Manang. Wah, puisinya menyentuh sekali nih. Tentang, kalau tidak saya salah nih ya Pak, boleh saya menerka-nerka? Boleh. Isinya? Iya. Karena puisi itu menawarkan berbagai dugaan. Kata-kata itu memang ambigu. Betul. Bukan kata leksikal kan, pasti bersayap. Monggo. Apakah ini berkisah tentang kesedihan dan kebahagiaan yang harus kita sama-sama rayakan? Ya, seputar itu. Kalau Pak Manang sendiri membuat puisi ini dari judul Bagelen ini, apakah dari daerah Bagelennya atau dari suatu kejadian dulu nih Pak di daerah Bagelen itu sendiri? Puisi ini saya banyak buku tentang cerita Bagelen. Oke. Buku-buku yang ditulis oleh rekan-rekan saya di Purworejo, Mas Atas Dano Subroto, Mas Radik almarhum. Jadi, Bagelen ternyata banyak mengundang misteri, kayak gitu, mengundang misteri. Dan wilayah Bagelen itu bukan hanya Kabupaten Purworejo, kan seperti itu. Nah, saya mencoba ini sepotong saja lah, sepotong. Artinya sekilas dari Bagelen seperti ini, kayak gitu. Menggambarkan daerah Bagelen gitu ya. Aliran saya senang beraliran romantisme. Romantisme. Jadi ya saya seduh dengan diksi-diksi yang agak romantis kayak gitu. Itu. Siap. Terima kasih Bapak Manang. Indah sekali puisinya. Dan kalau ngomong-ngomong lagi soal puisi, Pak Manang pasti pernah ada di titik jaya-jayanya gitu ya, atau mungkin puisi yang sudah sampai kemana-mana. Itu adakah Pak puisi apa gitu, atau di titik puncaknya sendiri Pak Manang? Begini, kalau rekan-rekan sastrawan di Purworejo, di Jogja atau orang yang memilih dunia sastra secara nasional itu sebenarnya justru yang mengangkat, artinya yang
bukan puncak ya. Mhm. Yang mengangkat itu justru isai-isai saya. Kayak Oke. gitu, isai saya. Kalau nulis puisi ya memang lebih dulu dari isainya. Dan ketika itu saya diundang karena isai-isai saya yang ada di Suara Karya, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Sinar Harapan, Media Indonesia. Ada 12 media yang memuat isai-isai saya waktu itu. Tahun 95 saya diundang untuk pidato 50 seniman Indonesia. Oke. Itu Tejo, Sujiwo Tejo itu Sujiwo angkatan Tejo. saya ya, bareng-bareng saya. Itu sama Jaya Suprana. Oke, Pak Itu Jaya Suprana. di Mendut, itu nasional itu. Oke. Itu. Dan saya beruntung lah. Saya tinggal di Purworejo, Mhm. di satu desa yang sangat dalam, ya kan? Iya. Tetapi karena saya menulis, akhirnya saya kepilih mewakili orang muda. Waktu itu saya, yang muda-muda nih, saya, Butet Kertarajasa, Oke, Butet. itu seangkatan saya, tapi dia dari dunia teater, pertunjukan. Tejo, Trianto Triwikromo. Oke. Itu yang tua-tua ya Bagong Kusudiarjo, terus Jaya Suprana, Iya. Halim Hadi dan lain-lain. Jadi 50 seniman. Itu dari isai. Dari isai-isai saya. Nah, saya pidato di sana bahwa sastra dikepung oleh aturan-aturan. Oke. Jadi orang waktu itu tidak boleh menulis sastra dengan yang keras dan lain. Tapi akhirnya sekarang puisi-puisi itu apa ya, sudah tidak dikepung oleh aturan-aturan. Aturan-aturan hukum, bukan Iya. aturan estetika loh. Iya. Kayak gitu waktu itu Wiji Tukul sampai hilang kan Iya. karena puisinya Puisinya. memang keras. Nah, lah itu aturan maksud saya. Jadi rambu-rambunya banyak sekali. Saya bicara tentang itu. Itu bagi saya hal yang paling apa ya? Paling membanggakan gitu loh. Kayak gitu. Setelah itu kami di apa ya? Ditarik Kompas untuk membuat sebuah penerbitan Indonesia Tera bersama Mas Darmanto, Dorothea di Magelang, dan redaktur budaya KR Jayadi Kastari. Oke. Itu menerbitkan beberapa buku kayak gitu. Buku-buku rekan-rekan yang karyanya bagus. Bagus secara estetik, pembahasaan, bukan ceritanya saja tetapi pembahasaan. Itu Mbak Emma. Oke, terima kasih banyak Pak Manang. Ini juga ada yang sudah masuk Pak melalui SMS online-nya. Ini ada dari Amin Pak. Beliau tinggal di Winong. Ini tempatnya sate Pak. Oh iya. Saya sering melintas di situ. Beliau menyanyikan bahwa Pak, saya suka teater, tapi saat ini nampaknya sulit sekali untuk mencari rekan-rekan atau teman-teman yang bisa saya ajak untuk membangun teater bersama-sama. Bahkan penontonnya pun nyaris tidak ada. Jadi nampaknya menurut saya sastra apakah semakin mengalami kemunduran ya Pak? Nah, ditanyakan begitu Pak. Monggo. Oh iya, ini berkait dengan dunia teater ya. Kalau dunia teater di Purworejo ada komunitasnya. Kebetulan saya jadi sesepuhnya di situ. Komunitas Teater Purworejo. Seperti itu. Adik ini bisa menghubungi komunitas teater Purworejo. Dik Jojon itu. Jojon, Eko Sutopo, itu embrionya dari KIP Muhammadiyah. Oh, Teater Surya. Embrionya dari sana. Kemudian kalau Teater Surya sendiri, komunitas teater Purworejo itu udah Sendiri, keluar. Iya, udah keluar. Itu bisa ke sana. Dan dunia teater ini memang pasang surut. Pasang surutnya apa? Jadi
jangan berpikir bahwa teater itu mesti pentas terus, tidak. Tetapi di situ bisa berdiskusi hal-hal lain. Artinya kalau saya bicara orgasme teater itu bukan hanya di pentasnya, tetapi ada hal-hal lain. Di sana ada bisa diskusi tentang manajemen pertunjukan, bisa diskusi tentang estetika, bisa diskusi tentang kalau sekarang kan ada medianya. Benar. Bisa pentas 10 menit lalu langsung itu loh. Artinya melalui siaran langsung, melalui Facebook, melalui apa kan bisa, melalui YouTube. Ini anak-anak mengatasinya seperti itu. Nah, jadi adik tidak usah terlalu berkecil hati. Anda kalau mau mengasah kepekaan ya masuk di dunia teater. Di sana di dunia teater itu sangat berkemungkinan seseorang yang tidak bisa main bisa menjadi penulis naskahnya. Tuh, jadi kayak saya ini orangnya kecil, nggak ganteng, kayak gitu. Artinya bukan tipe aktor. Saya memilih menjadi penulisnya. Itu yang dari Winong. Itu kalau memilih. Nah, kalau pasang surut sastra ini memiliki wilayah tersendiri. Orang yang senang sepak bola ya dia akan mengetahui perkembangan sepak bola. Betul. Orang yang senang catur ya pun komunitasnya catur. Betul. Orang yang memilih sastra ya tahu perkembangannya sastra. Sastra Indonesia gencar sekali ini. Hampir setiap bulan ada buku yang diterbitkan baik rombongan atau perorangan. Jadi tidak pernah surut. Tidak pernah surut. Bahkan persaingan perorangan itu sangat dahsyat sekali. Dan itu bisa diikuti tentu ya dari berita-berita media lah. Kalau langganan Kompas nanti hari Sabtu, nanti di sana ada isya-isya kebudayaan dan puisi, cerpen. Kalau Kedaulatan Rakyat dan Jawa Pos hari Jumat. Nah itu lah. Kami sebagai bagian dari kehidupan sastra melihat perkembangannya di situ. Kayak gitu. Jadi tidak pernah surut. Kalau adik ini bisa menulis cerpen ya, itu ada honornya. Itu menariknya di situ. Cerpen dimuat di Kompas itu 750 paling enggak. Di KR ya 250 bisa 300. Begitu juga di Suara Merdeka. Nah, jadi ada harganya untuk adik-adik ini. Kayak gitu. Jadi kreativitas itu memang tetap ada harganya begitu ya Pak? Iya, dihargakan. Dan nanti nama adik akan semakin begini, sastrawan itu asal kontinuitas, terus berkarya terus. Kalau seniman kan syaratnya harus 5. Apa aja itu Pak? 1, berkarya. Saya pesan tidak usah terlalu banyak pilihan. Kalau mau dari cerpennya ya dalam di cerpen. Kalau puisi ya puisi. Kalau novel ya novel. Kayak gitu. Berkarya, mempublikasikan karyanya. Kayak gitu. Presentasi. Kelak di kemudian hari Anda akan ditanya oleh orang yang membaca. Itu bagian dari presentasi. Ya. Continue. Terus berkarya. Tidak angin-anginan. Ya. Kemudian punya komunitas. Kayak gitu. Kalau Anda petinju ya kumpulnya dengan petinju. Kalau Anda pemain catur ya kumpulnya dengan pemain. Di situ kan gesek-menggesek akan semakin pintar. Kayak gitu. Nah, sastrawan itu semakin tua nanti akan semakin hebat. Tidak seperti petinju. Kalau sudah tua semakin kan fisik itu. Betul. Kalau pikiran semakin tua kan semakin menep, semakin tajam, semakin matang. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan untuk adik-adik. Terus saja memilih salah satu untuk dipilih genre apa dan menulis. Kalau diomongkan itu hanya akan sia-sia, hilang. Tapi kalau ditulis akan abadi. Gitu. Terima kasih Bapak Manang sudah menjawab keseluruhan pertanyaan dari Saudara Amin tadi di Winong.
Nah, itu tadi 5 cara untuk Anda menjadi seniman yang bisa konsisten, bisa fokus pada satu hal, dan juga tentunya yang paling penting adalah satu lagi ya Pak, harus kumpul dengan komunitasnya. Oh, iya. Jadi kita tahu penting. perkembangannya. Gesek menggesek. Betul. Mungkin pertanyaan terakhir Pak untuk sore hari ini karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul 3:30 ini. Iya. Sudah 30 menit berjalan tak terasa ngobrol bareng Pak Manang. Terima kasih banyak. Oke. Yang terakhir mungkin disampaikan kepada masyarakat Purworejo, mungkin anak-anak muda nih Pak zaman sekarang, mereka yang ragu-ragu untuk terjun di dunia kreatif seperti sastra. Mereka ragu-ragu untuk emang bisa ya gitu. Mungkin mereka ragu-ragu, boleh diberikan sarannya Pak supaya jangan putus asa, mimpi itu harus terus bisa dicapai. Monggo Pak. Begini, dunia sastra dunia yang tidak banyak dipilih oleh orang. Ini kesempatan bagi adik-adik. Pilihlah salah satu dari genre sastra, kemudian Anda tetap menulis. Ditulis di Facebook bisa, atau ditulis di kertas bisa. Kayak gitu, pokoknya harus ditulis. Memulailah menulis. Kayak gitu. Lah tulisan pertama, tulisan kedua, tulisan ketiga itu tetap disimpan, jangan ditulis terus. Nah, besok kelak di kemudian hari bisa dibenahi kayak gitu untuk menjadi baik, seperti itu. Yang tidak kalah penting adalah bergaul dengan buku-buku sastra. Karena akan mempengaruhi cara berpikir dan mempengaruhi karya Anda. Itu. Saya pikir itu, dan mulailah. Seperti itu. Terima kasih Bapak Manang. Dari intinya tadi adalah ketika kita mau mencapai cita-cita kita, ketika kita mau untuk membuat sesuatu, mulai dulu. Iya, action. Betul. Harus action. Kalau hanya gagasan, tidak action, kan seperti itu. Betul. Terima kasih banyak Bapak Manang. Semoga apa yang kita sampaikan tadi, yang disampaikan Pak Manang, bisa masuk ke pikiran bahkan ke relung hati para masyarakat Kabupaten Purworejo, anak-anak mudanya. Semoga semuanya bisa terketuk, kemudian bisa memulai beraksi melakukan mimpi-mimpinya. Terima kasih Pak Manang. Semoga esok bisa ketemu lagi. Dan untuk mendengar setia Irama FM, terima kasih banyak sudah bergabung di sini. Tadi sudah ada Amin, kemudian ada Asri yang sudah berdiskusi bareng dengan Pak Manang di sini. Sampai jumpa untuk Anda. Esok kita akan berjumpa lagi di Lembar Sastra Budaya. Mungkin bisa bersama Pak Manang lagi, atau bisa dengan sastrawan-sastrawan lain di Kabupaten Purworejo. Saya Rizky Amelia dan saya Sumanang Tirta Sujana. Pamit undur diri.